Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada panitia DS UGM yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi sharing tentang pengalaman kami dan juga beberapa teman, karena sebetulnya pada tahap pertama ada 5 Pak Akbar, ada 5 mata kuliah dan 5 dosen yang tergabung dalam inisiasi PDITT dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian langsung saja kita masuk ke materi. Seperti tadi yang sudah disinggung oleh Bu Suning bahwa PDITT atau pembelajaran daring Indonesia terbuka dan terpadu ini merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Dikti untuk inisiasi program semacam MOOC yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Suning. Kita awali dari permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang merupakan dasar atau alasan bagi Direktorat Pendidikan Tinggi untuk menyelenggarakan program PDITT atau daring tadi ya, daring atau pendidikan dalam jaringan daring. Yang pertama misalnya dari sisi ketersediaan, kemudian juga keterjangkauan. Ini terkait juga dengan tadi disampaikan ada APK atau angka partisipasi kasar, di mana menurut statistik ini paling tidak masih kecil, jadi baru kurang lebih 30% angka partisipasi kasar, yaitu perbandingan antara partisipan terhadap suatu jenjang pendidikan, dalam hari ini pendidikan tinggi, dibandingkan dengan usia pada usia kuliah begitu ya. Jadi angka partisipasi kasar menunjukkan kurang dari 30%. Nah, fakta ini akan dicari solusinya begitu ya, dicari solusinya oleh Dikti dan teman-teman dari perguruan tinggi yang lainnya, yaitu misalnya untuk menyebarkan knowledge ataupun ilmu pengetahuan dan juga value-value yang dimiliki oleh beberapa perguruan tinggi terkemuka tadi, supaya nanti menjadi kesetaraan baik dalam hal mutu, kemudian dalam hal kesempatan belajar dan juga keterjaminan atau keterselenggaraan proses pembelajaran baik di perguruan tinggi yang di Pulau Jawa katakanlah misalnya ya, kemudian dengan perguruan tinggi di daerah-daerah yang lebih luar misalnya. Kemudian salah satu solusi yang ditawarkan adalah konsep pembelajaran daring atau dalam jaringan, di mana seperti kita ketahui tren dari pembelajaran, misalnya tadi pagi Prof. Laksono menyampaikan ada salah satu video ya, mahasiswa mengakses modul dari bis atau dari tram dan sebagainya. Jadi dengan adanya kesempatan, fasilitas, portal dan sebagainya, bisa memungkinkan belajar di mana saja, kemudian bagi siapa saja, kemudian dan juga materi apa saja yang sifatnya terbuka, seperti sudah disampaikan tadi, terbuka terkait dengan fakta bahwa knowledge yang di-sharing, ilmu yang sudah di-sharingkan bisa diakses oleh semua orang dengan akses dan peraturan yang ditentukan tentunya. Nah, kemudian beberapa kata kunci di sini juga akses dan juga mutu. Kita ketahui bahwa secara umum gitu ya, perguruan tinggi yang berkualitas atau pakar-pakar yang berkualitas ini banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa atau di beberapa perguruan tinggi yang yang besar begitu. Nah, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan akses bagi beberapa perguruan tinggi yang dalam tanda petik terbatas akses terhadap knowledge dan ilmu pengetahuan lainnya, supaya bisa terwadahi atau bisa difasilitasi dengan penyelenggaraan program PDITT ini. Nah, kemudian secara singkat alur yang dirancang dalam kuliah daring atau kuliah dalam jaringan ini
dari bagaimana prosesi mahasiswa ini enroll atau mendaftar mata kuliah, kemudian mempelajari materi-materi yang sudah ada atau sudah disiapkan. Dan juga sangat penting di sini seperti tadi disampaikan Prof. Irwan dari Visible ya, bahwa ketika mata kuliah atau materi itu akan ditawarkan dalam kuliah daring atau kuliah dalam jaringan, maka harus disiapkan sampai selesai, sampai semua materi itu sudah siap, baru nanti bisa ditawarkan atau bisa disampaikan. Sehingga tadi disampaikan juga, katakanlah mau kuliah pada semester genap, nah di semester ganjil itu sudah proses dikembangkan, video dibuat, semua slide, assessment dan sebagainya disiapkan. Nah, maka pada waktu awal semester genap itu sudah siap semuanya. Ini yang sangat penting, sehingga partisipasi pembelajaran daring ini kadang-kadang tidak bisa langsung banyak, seperti tadi dicontohkan di Indonesia X baru 8 kalau tidak salah tadi ya pada tahap awalnya. Nah, kemudian komponen yang tidak kalah pentingnya adalah aspek interaktivitas, supaya antara pembelajar dan juga si fasilitator atau dosennya ini bisa sedapat mungkin menggantikan proses tatap muka yang biasanya dilakukan pada kuliah konvensional. Nah, sehingga dalam pembahasan atau semacam quality assurance terhadap mata kuliah atau knowledge yang disaringkan dalam kuliah daring, ini harus aspek interaktivitasnya harus masif gitu ya, harus banyak, dengan diskusi, dengan tugas kelompok, dengan penilaian terhadap aktivitas dan sebagainya, sampai akhirnya nanti ada ujian, penerbitan sertifikat dan sebagainya. Nah, kemudian di sini kita sampaikan skema PDITT yang ditawarkan oleh Dikti, di mana di sini pada bagian sebelah kiri ada pembuat mata kuliah. Secara singkatnya mungkin Bapak Ibu dosen sekalian yang berkontribusi dalam mata kuliah daring. Kemudian penyelenggara mata kuliah daring ini misalnya dari sisi universitasnya, katakanlah kalau dalam skema awal PDITT ini ada 5 perguruan tinggi yang ditawarkan begitu untuk menawarkan mata kuliah daringnya. Nah, kemudian di tengah yang berwarna hijau ini ada agregator. Nah, agregator di sini dimaksudkan sebagai portal saja, portal bagi perguruan tinggi atau mahasiswa yang akan menggunakan mata kuliah yang ditawarkan dari beberapa universitas tadi untuk dijadikan sebagai mata kuliah di perguruan tingginya. Misalnya tadi dicontohkan Universitas Gadjah Mada menawarkan salah satu mata kuliah jaringan begitu ya, jaringan komputer. Nah, kemudian perguruan tinggi pemakainya, kalau dalam gambar ini yang sebelah kanan itu yang berwarna orange, penyelenggara program yang tatap muka ini misalnya Universitas Mataram. Nah, Universitas Mataram memberikan atau memberi kesempatan kepada mahasiswanya untuk mengikuti mata kuliah jaringan yang ditawarkan oleh UGM. Nah, kemudian nilai ataupun sertifikat yang didapatkan dalam pembelajaran daring tadi, nah ini akan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi pengguna atau penyelenggara program tatap muka tadi untuk menentukan nilai mahasiswa. Nah, pengalaman kemarin ada beberapa yang hasil nilai dari kami, dari UGM, dari teman-teman yang ikut PDITT ini, ada yang dijadikan sebagai prosentase saja, misalnya 30% nilai dari mata kuliah ini diambilkan dari keikutsertaan mahasiswa dalam kuliah daring. Tapi ada juga yang 100% itu menggantikan. Jadi kuliah di perguruan tinggi penggunanya ini memang sengaja semacam dialihkan untuk ikut mata kuliah daring, sehingga nilai dari mata kuliah daring ini nanti akan digunakan 100% atau mungkin persentasenya besar begitu ya bagi perguruan tinggi pengguna. Ini dinamikanya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan operasional PDITT kurang lebih mungkin sama juga ya dengan
penyelenggara MOOC yang lain, ada aplikasinya, kemudian modul atau konten pembelajarannya, kemudian tidak kalah pentingnya regulasi. Tadi Bu Sunding juga sudah menyampaikan. Nanti siang ada forum diskusi yang salah satunya membahas tentang aspek kebijakan atau regulasi, bagaimana regulasi di UGM terkait dengan MOOC atau kuliah online atau kuliah daring dan seterusnya. Nah, kemudian rencana pengembangan PDITT yang diinisiasi oleh Dikti ini mungkin saya sampaikan dari slide berikutnya aja yang berupa tabel. Nah, pada tahun pertama atau awal implementasi yaitu tahun 2014, di situ dituliskan ada target 6 perguruan tinggi, yaitu ada 30 mata kuliah. Nah, di sini yang dimasukkan adalah pada tahun pertama perguruan tinggi yang diminta menawarkan mata kuliah daring ini semacam ada surat tugas begitu, ditawari, kemudian 6 perguruan tinggi, nanti di belakang ada mana saja, untuk menawarkan masing-masing 5 mata kuliah, sehingga nanti keseluruhan ada kurang lebih 30 mata kuliah yang ditawarkan pada tahun pertama atau 2014. Kemudian pada tahun kedua, tahun 2015, ini ditargetkan ada 10 perguruan tinggi penyelenggara dengan 150 mata kuliah. Namun ini statistik terakhir, saya juga belum tahu pasti. Namun kalau menurut asumsi saya belum sampai segitu ya, mungkin baru mendekati 100 kalau tidak salah. Jadi pada tahun kedua. Namun beberapa hal di sini yang perlu atau kadang-kadang dipertanyakan atau masih diperdebatkan begitu ya, yaitu pada baris kedua. Baris kedua di situ kan ada target 2 program studi. Jadi tidak hanya mata kuliah, tapi sudah mengarah ke program studi. Nah, program studi yang ditawarkan secara daring ya, ini juga masih perlu diperdebatkan atau di forumnya PDITT sendiri ada pro kontra dengan penyelenggaraan program studi yang full seluruhnya secara daring. Ini tentunya masih perlu open for discussion begitu. Dan seterusnya nanti angka-angka yang lain bisa kita cermati lagi. Nah, kemudian di Universitas Gadjah Mada ini ada 5 mata kuliah yang saya highlight warna merah di sini, yaitu mata kuliah genetika, mikrobiologi genetika dari Fakultas Biologi, mikrobiologi dari kedokteran gigi, kemudian bahasa Arab dari FIB, kemudian teknologi reproduksi ternak dari peternakan, jaringan komputer dari Fakultas Teknik. Ya, ini tadi yang kami sampaikan, ada 6 perguruan tinggi, di mana 4 perguruan tinggi ada UI, UGM, ITB, kemudian ITS, dan 2 perguruan tinggi yang termasuk dalam Aptikom, yaitu dari BINUS salah satunya. Nah, portal PDITT Bapak Ibu bisa mencoba mengakses dari alamat ini, kuliahdaring.dikti.go.id. Nah, di sana ada beberapa informasi yang Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan terkait dengan inisiasi dan juga pelaksanaan kuliah daring di sini. Nah, kemudian penyelenggaraan PDITT di UGM akan saya sharingkan sebentar. Nah, ini saya ambilkan salah satu gambar dari naskah akademik yang tadi dibawa Bu Sunding tadi, naskah akademik kebijakan makro pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di UGM. Nah, kalau saya lihat di sini ada 2 hal penting yang saya lingkari merah di sini, yaitu salah satu arah pemanfaatan TIK dalam pembelajaran adalah penyebar luasan akses pembelajaran dan juga penyebaran ilmu dan juga value-value atau nilai-nilai yang ada di UGM gitu ya. Ini yang sudah dirumuskan dalam kebijakan makronya, tinggal nanti bagaimana kedua hal tadi yang saya kira sangat erat kaitannya dengan pengembangan e-learning, MOOC dan sebagainya untuk diimplementasikan pada tataran praktisnya.
Nah, pada tahap awal ini seperti saya sampaikan tadi, PDTT dilaksanakan dengan perguruan tinggi mitra. Yang ini ya mungkin belum ideal gitu ya. Kalau tadi dari paparan Bu Suning tentang MOOC tadi, sebagian besar peserta yang ingin mengambil course atau mengambil mata kuliah itu biasanya umum, tidak diwadahi dalam suatu kerjasama yang antara dua perguruan tinggi gitu ya. Tapi dalam tahap awal PDTT ini memang diarahkan ke sana, jadi ada perguruan tinggi mitra yang digandeng untuk mempermudah mendapatkan siswa atau mahasiswa dan juga kemudahan dari sisi administrasi akademiknya. Nah, beberapa perguruan tinggi bisa kita baca di sini. Ada UIN Makassar, UIN Yogyakarta, ada Universitas Mataram, Universitas Udayana, Politeknik Aceh, Unisula Semarang, UNS, UAD, Unsud, dan juga UNS, dengan masing-masing kolom paling kanan adalah jumlah peserta per mata kuliahnya. Nah, ini halaman, salah satu potongan dari halaman portal PDTT yang menggambarkan kelima mata kuliah tadi. Tidak perlu saya sebutkan. Jadi ada 5 mata kuliah yang ditawarkan pada tahap awal atau kontribusi dari UGM di program PDTT. Nah, kemudian pada tahap persiapan ini juga terkait dengan bagaimana mata kuliah yang akan ditawarkan tadi sudah harus siap, dan juga perlu proses menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi mitra. Ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri, karena harus mendapatkan target per mata kuliah 100 mahasiswa untuk keikutsertaannya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dengan agregator dan juga dengan PD Dikti atau pangkalan data Dikti yang terkait dengan registrasi mahasiswa. Jadi misalnya mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga tadi misalnya ya, ini harus juga dicek keberadaannya di pangkalan data Dikti supaya mereka betul-betul mahasiswa di sana gitu ya. Jadi ada proses pengecekan secara administrasi. Ini yang terkait dengan kebijakan di DPP mungkin kalau di UGM. Kemudian mungkin salah satu yang menarik di sini di paling bawah itu ya, ada ujian lisan. Jadi salah satu mata kuliahnya Bu Mahmudah ini yang percakapan Arab. Nah, ini kemarin ada ujian UTS dan juga UAS-nya itu menggunakan ujian lisan. Jadi ada video call begitu menggunakan Skype atau menggunakan Google Hangout. Kemudian mahasiswanya disuruh siap pada waktu yang sudah dijadwalkan. Nah, ini juga salah satu bentuk yang kita pakai untuk menjalin komunikasi yang sinkron antara peserta mata kuliah dengan pengampu mata kuliahnya. Beberapa contoh di sini ada rancangan aktivitas yang semacam RPKPS atau rancangan pembelajaran. Kemudian video materi kuliah ini juga kita menggunakan gabungan antara slide presentasi dengan tutornya atau dosennya, dan juga yang sebelah kanan ini merupakan enrichment dari materi yang yang disediakan di internet, biasanya yang merupakan suplemen dari textbook yang kita gunakan. Materi pembelajaran yang lain bersifat animasi dengan simulator, dengan flash media dan sebagainya. Kemudian, nah ini salah satu rekaman video conference dengan Universitas Mataram yang sempat kami selenggarakan 3 kali, di mana mereka juga ada kendala sehingga ruangan yang multimedia ini kalau mau menggunakan harus pesan gitu ya, jauh-jauh hari, sehingga kalau tidak salah tipikal bandwidth di luar Jawa mungkin seperti itu. Ini mungkin bisa dijadikan sebagai pengalaman juga. Kemudian, nah ini keaktifan mahasiswa di diskusi dan sebagainya ini juga harus sering sekali di encourage, perlu di oyak-oyak bahasa Jawanya supaya mereka terus aktif dalam beberapa ininya. Nah, kemudian beberapa lesson learn atau mungkin problem begitu ya yang jadi kita alami.
baik itu dari sisi awal atau registrasi, kemudian pelaksanaan, kemudian mungkin detailnya nanti bisa kita diskusikan. Kemudian ada terkait juga dengan kebijakan, misalnya tadi kredit transfer bagaimana harus dibicarakan antara perguruan tinggi penyelenggara dan perguruan tinggi pengguna, dan seterusnya. Ya, kemudian kesimpulan yang kita sesuaikan dengan topik seminar pada pagi hari ini, yaitu tentang MOOC. Jadi bagaimana arah dan juga konsep MOOC dari UGM ini perlu kita bicarakan bersama, perlu kita definisikan arahnya, kemudian kebijakannya, serta SOP yang menyertai implementasi MOOC di UGM tadi. Saya kira demikian untuk paparan dari saya. Waktu kami kembalikan kepada Bapak.